Kenapa? Pernah rugi? Pernah 3 digit malah. Oh serius lu? Serius. Iya lah, lu 3 digit lu. Iya, lu bayangin. Gue udah bunuh diri kalau gitu. Kalau gue sih nggak sampai sih. Udah lah, ini kalau perlu Burger King lu beli bisa ya. Ini gue buka-buka aja deh. Misal contoh waktu itu pernah gue dari $4 sampai hampir $600 dari $4. Itu single shot, jebret langsung. Ini kalau gue coba memposisikan diri gue jadi lu misalkan. Gue kalau 3 digit, gue berhenti loh. Maksudnya untuk trading investing, udahlah gue kacau nih ibaratnya. Lalu kenapa nggak berhenti gitu? Maksud Gue bodoh juga kali ya. Karena ketika lu mau dapet sesuatu, lu harus siap kehilangan sesuatu. Ada yang lu korbanin. Jadi dari support resistance, arahnya gue baca mau kemana, gue bikin narasi. Misal contoh, dia abis naik, tiba-tiba dia turun di jauh, ada apa nih? Bisa jadi dia turun jauh, kenapa? Karena ada resistance di bawah yang belum kesentuh. Dia ngambil order. Iya. Order di bawah, buat ngambil order di bawah terpenuhi, dia naik baru naik lagi dia kan, rebound langsung dia bounce. Iya betul. Paling 5%, 10%, syukur-syukur 10% lah gitu. Setahun tapi kan. Nggak mungkin. Susah. Paling 5 lah tau gitu ya. 5%. 5 pun udah syukur itu. 5 pun syukur, susah banget naik gaji di kantor. Itu setahun, ya kan? Tapi sedangkan coba lihat properti, bahan pangan, ya kan? Kalau setahun naiknya nggak 5% cuy, bisa 30%, 40%. Nah, itu. Nah, gue berpikir, kita tuh memang harus nemuin, zaman sekarang ya, maksud gue, kita masih harus temuin, tadi apa sih yang bisa ngalahin, ini kenaikan harga ini nih, yang nggak jelas nih ibaratnya nih gitu. Lu resign, berarti sekarang lu ngapain nih? Maksudnya untuk bisa dapatkan nggak mungkin lah orang masuk hidup kalau gak ada income gitu kan? Lu ngapain berarti? Income utama gue tuh pertama jual beli motor mobil. Jual beli motor mobil. Sampai sekarang? Sekarang iya. Boleh dong. Boleh kalau lu ada motornya jual atau mobil yang sekali pakai ya, gue liat cek segala macam. Oke, gue beli. Berarti lu beli, nanti lu jual lagi gitu ya? Iya, gue betulin, gue bagusin. Gue standarin segala macam, gue jual lagi. Jadi sultan sekarang lu ya? Yang belum lah. Modalnya, bro, kalau mobil paling enggak lu masih keluar cepet paling enggak kan? Paling enggak lu minimal ya? Minimal. Cepet kan? Kalau motor oke lah 20-30 palingan gitu kan? Cuman gue malah lebih suka motor. Lu suka motor ya? Fast moving dia, cepet. Oh iya sih, benar-benar. Cepet, gue cuma benerin ya beberapa segala macam, gue upgrade dikit. Gue bikin standar. Langsung jual gitu ya? Gue jual. Jual beli motor, jual beli mobil terus apa lagi lu sekarang? Invest sama trading sih. Invest and trading. Sebenarnya itu yang utama. Saham, kripto kan banyak nih, forex atau apa sih, emas atau apa lu? Atau semuanya? Enggak semua. Gue lebih ke forex sama kripto. Forex sama kripto. Oke. Apa lu lebih ke invest apa lebih ke trading? Soalnya banyak nih. Orang kan banyak yang nggak tahu juga ya, taunya trading tuh yang cepet short short time gitu ya. Kalau yang invest lama, lu mungkin setahun 2 tahun baru tarik gitu kan. Lu apa? Lebih ke dua-duanya sih. Kalau memang invest, mungkin portofolio gue dibagi dari 100%, 25% itu invest, 75% trading. Oh, lu bukan trading berarti ya? Iya, lebih seneng gue. Lu belajar dari mana trading? Otodidak bro. YouTube. Oh, YouTube lu ya? Pernah rugi tapi? Kenapa? Pernah rugi? Pernah 3 digit malah. Oh serius lu? Serius. Tahu. Nih kalau tradingnya yang gue tahu ya, kalau trading saham itu kan kita misalkan taruhlah kita misalkan tanam modal 100 juta nih misalkan. Tapi nilainya turun, tapi itu kan nggak hilang. Kalau forex hilang, nah lu yang forex itu? Bukan, gue waktu itu di kripto sih. Lebih ke apa ya? Jadi gue dapat uang cepat, terus gue overconfidence mungkin ya. Overconfidence apa FOMO nih? Ada dua-duanya beda tuh. Gue selalu udah dari 2018 gue udah tahu kripto dan udah invest, jadinya FOMO sih enggak sih. Overconfidence mungkin dari 2018 dapat duitnya ya kecil. Terus ketika gue 2020 tuh kan lagi abis covid kan dendam habis-habisan tuh. Gue megang cash, gue udah tahu. Gue megang cash, gue bidik lah. Gue waktu itu bidik Solana. Jebret, dapet tinggi banget. Gue jual, untungnya tuh habis itu gue berasa wah anjir, harus micin nih. Habis itu micin nih. Ya memang yang goreng-gorengan gitu ya. Iya, kalau di saham kan saham gorengan. Kalau saham gorengan, kalau di kripto micin. Ya, yang dia masih belum listing di exchange gede, yang masih belinya pakai apa sih namanya, pancake swap kalau nggak salah tuh. Iya. Punya Binance. Gue beli micin banyak banget gue. Banyak yang hilang lah, banyak yang rakupul lah, banyak yang ini. Tapi ada satu yang memang
yang pump ada, cuman ya dengan apa ya, gue overconfidence uang gue yang sebanyak itu gue taruh di sana semua. Tinggal nyisa itu sekitar 25% aja. Gue cut loss semua, berat. Gue mulai dari awal, gue manage dari awal. Sebenarnya yang paling bikin gue rugi itu karena overconfidence sama psikologinya nggak stabil. Iya lah, lu 3 digit loh. Iya, lu bayangin. Gue udah bunuh diri kalau gitu. Gue sih nggak sampai sih. Makanya gue nge-gym mulu kan, asal lu lihat abis COVID gue nge-gym mulu kan sampai sekarang. Itu dari situ. Lalu hubungannya lu nge-gym sama kerugian lu apa tuh, loss? Ngilangin stres, bro. Oh, yang ngilangin stres ya. Lu bayangin abis putus hilang 3 digit. Gila lu stres banget gue lagi. Ya akhirnya gue nge-gym lah. Nge-gym sampai sekarang. Akhirnya ya ke bawah. Ya sekarang mulai recover. Udah ya alhamdulillah udah recover, udah oke lah, udah stable lagi. Udah lah, ini kalau perlu Burger King lu beli bisa ya? Enggak. Belum lah, gue belum kaya. Berarti lu tadi belajar trading, investing tuh otodidak gitu ya? Otodidak. Lu lebih ke tradingnya gitu? Lebih ke trading. Nih, tapi selalu ya, gue penasaran nih. Kalau boleh spill, kerugian terbesar lu tadi oke 3 digit gitu kan? Keuntungan terbesar lu selama sampai sekarang lu trading, berapa tuh kira-kira? Lu lamsam atau misalnya contoh sekali single shot gue trading jebret aja langsung. Single shot? Berapa ya? Mungkin sekitar di atas 3.000% yang gue bilang emas itu. Jadi kalau emas itu kan memang pergerakannya ugal-ugalan ya. Kalau di forex namanya XAUSD. Itu pergerakan ugal-ugalan. Sekali dapat gede, sekali untung juga bisa hancur. Nah, itu strategi gue kayak gini yang gue bilang tadi. Jadi gue pakai uang referral, gue investasikan, bukan investasi, gue trading kan di emas. Misal contoh, ini gue buka-buka aja deh. Misal contoh waktu itu pernah gue dari $4 sampai hampir $600 dari $4. Itu single shot, jebret langsung. Sorry, dananya belum berapa? Modal lu berapa? $4 dari $4 itu single shot. $4 tuh berapa sih? $4 tuh sekitar berapa ya? 800 ribu ya? Enggak sampai. $4, $1 kan 15.500. Iya benar. $2 30. 80 ribu, nggak nyampe cepet. 400%. Berapa persen? 3.000%. 3.000%. Gila. Sekitar segitulah. Iya. Itu seingat gue sih segitu yang paling gede. Itu paling gede. Itu yang single shot langsung itu gede single shot, bener-bener single shot. Gila. Cuman kan emang gue udah nothing tulus lah. Ini ibarat uang kecil. Jadi di akun gue cuma memang gue langsung deposit $4 jebret. Hilang pun ya udah. Iya. Uang gratis. Dapat pun ya udah. Iya. Dapat alhamdulillah, hilang ya udah. Gue nggak rugi apa-apa. Nothing tulus aja. Itu paling gede gitu. Luar biasa. Kalau single shot. Single shot paling gede tadi itu ya. Kalau paling paling loss yang paling parah tadi yang 3 digit itu lah ya gitu ya. Iya. Atau ada yang lebih gede lagi? Enggak, itu paling gede. Kalau 3 digit sih lamsamnya ya. Gue karena waktu itu udah stres banget, gue nggak mikir ya. Gue udah bodo amat, gue cut loss aja. Pokoknya gue rugi 3 digit. Gue cut loss semuanya, jebret aja. Lu tapi gini deh, gue mikir nih. Lu loss 3 digit. Ini kalau gue coba memposisikan diri gue jadi lu misalkan. Gue kalau loss 3 digit, gue berhenti loh. Maksudnya untuk trading investing, udahlah gue kacau nih ibaratnya. Lalu kenapa nggak berhenti gitu? Maksud gue bodoh juga kali ya. Enggak, karena gue pikir gue bisa dapat duit di situ. Gue pernah bisa dapat duit di situ dengan emosi dengan emosi gue yang stabil. Ini di titik dimana emosi gue lagi nggak stabil, banyak hal terjadi di hidup gue juga. Orang tua gue juga lagi kena COVID kan waktu itu kan udah parah kan. Oh iya. Jadi menurut gue ini bukan momen gue berhenti, ini justru momen dimana gue harus belajar. Itu pengalaman yang gue ambil. Gitu. Iya. Karena ketika lu mau dapet sesuatu, lu harus siap kehilangan sesuatu. Ada yang lu korbanin. Oh itu ya. Ketika mau dapat sesuatu, emang harus ada yang dikorbanin gitu ya. Kayak gue belajar kripto segala macam, belajar forex, belajar trading. Ya gue ngorbanin waktu. Gue nggak ikut kelas mana-mana ya, gue dari YouTube aja. Iya, benar, YouTube sebenarnya lengkap, cuman ngacak. Iya, dia ngacak dia. Iya, itu pinter-pinter kita aja milih-milih segala macam. Iya. Terus banyak strategi A sampai Z segala macam. Pengalaman gue sih nggak kepake. Yang kepake cuma support resistance saja. Iya sebenarnya itu doang gitu ya. Supportnya berapa, masuk, resist, jual gitu doang sebenarnya. Karena menurut gue ya indikator itu lagging. Jadi udah terjadi baru indikator mulai. Menurut gue. Jadi kalau lu based on indikator ya mungkin bisa ya. Cuman ya ya kalau pengalaman gue ya agak sulit. Itu nggak pakem lah gitu ya. Gue lebih suka support resistance.
Jadi Iya, dari betul, support resistance, arahnya gue baca mau kemana, gue bikin narasi. Misal contoh, oh dia abis naik tiba-tiba dia turun jauh, ada apa nih? Bisa jadi dia turun jauh, kenapa? Karena ada resistance di bawah yang belum kesentuh. Dia ngambil order. Iya Ngambil order di bawah, buat ngambil order di bawah terpenuhi, dia naik Baru naik lagi. lagi dia kan, Iya. rebound langsung dia bounce. Iya betul yang begitu. Berarti lu baca teknikal juga ya? Ya pasti teknikal kalau trading. Kayak belajar kayak misalnya apa namanya Order aduh, gua lupa, book, segala macam. IHNS, bullish, gitu ya, flag, gitu-gitu kan. Kayaknya hafal malah gue bullish flag kayak gimana segala macam. Soalnya gini bro, gue yang males itu kalau gini, gue kan dulu tuh gue masuk investing and trading ini kan dari 2020 gue. Gue mulai di saham waktu itu bro. Gue mulai di saham 2020, saham Indo tapi ya, bukan saham luar ya. Nah gue malesnya di saham Indo tuh banyak yang ngegorengnya tuh ugal-ugalan cuy. Ugal-ugalan emang. Jadi sampai gue belajar yang namanya IHNS tuh gimana, double bottom gimana, double top gimana. Gue belajar tuh, cuman gue waktu itu akhirnya ngobrol-ngobrol juga sama senior-senior gue yang emang udah lama ya di saham Indo ya gitu. Nah emang dia bilang tuh kebanyakan lu kalau mau trading jangan di saham Indo, karena tuh saham Indo tuh emang bener ada pola gitu kan, tapi justru polanya itu nyesatin buat bikin goreng-gorengan jadinya. Sebenarnya di kripto pun begitu, cuman kalau di saham kan gak enaknya lu cuma bisa satu arah. Ya benar-benar. Lu cuma bisa satu arah. Kalau di forex sama kripto kan, kalau di kripto tuh ada namanya futures. Dia derivatif market juga. Misal market naik ya lu long, market turun ya lu short. Ya Iya benar-benar. gitu. Walaupun memang kadang-kadang ketika lu long, dia turun dulu, ngambil stop loss lu, terus baru naik lagi. Nah, tapi santai aja gitu ya. Ya santai aja. Nah, kadang-kadang gini bro, yang baru, gue juga termasuk, gue gak tau lu sama nggak? Gue waktu begitu baru mulai di dunia saham gitu ya, gue masuk tuh, kecil saya masih, panik gue, wih, kok turun gitu ya? Emang nggak hilang sih kan saham kan, paling cuma nominalnya turun gitu kan. Cuma gue pikir, waduh, gue cut loss gitu kan. Tapi begitu akhirnya beberapa minggu kemudian, gue coba pelajaran lagi, untung tuh. Ya gue ngerasain namanya. Tapi kalau sampai gue gak kebayang sampai lu 3 digit gitu, gak kebayang lah. Gue waktu itu rugi terbesar gue ya waktu itu di saham tuh 4, gue masih apa nih? 40-an. Nggak nyampe lah, gue cuman ini bro, gue ruginya itu terakhir 4,6 gaji Jago UMR Jakarta. Jago lah, itu mah mantep lah. Itu rugi cuy. Gue untung tertinggi waktu itu kecil lah 37 lah gue, cuman Ya, ya oke beberapa lah. kali ada lah gitu kan. Oke lah kayak gitu, oke lah. Masih oke lah. Tapi saham Indo cuy, saham Indo tuh gimana ya? Ya gue nggak sebut emitennya apa gitu ya, tapi gue kapok lah kalau trading saham Indo lah, nggak jelas cuy. Soalnya banyak kebijakan juga yang dari BEI-nya yang menurut gua aneh gitu, kayak contoh kode broker mau dihilangin. Iya yang selama trading itu ya. Ya itu kan kadang-kadang orang justru ngeliat kode broker. Iya benar. Justru menurut gua itu kalau buat saham ya itu paling akurat, karena ketika Justru itu, karena kita Justru tahu kan itu. yang masuk mana nih gitu iya kan. kode-kodenya segala macam kan, kayak broker Sultan kan tiba-tiba ini rame banget anjir, kode broker Sultan pada antri segala macam. Emang harus gitu kan? Emang harus gitu kan? Emang kadang-kadang lucu sih emang. Dihilangin terus tujuannya mau maling duit retail itu. Iya. Benar. Oke, tadi lu trading, investing gitu ya. Tapi sampai sekarang lu masih aktif trading tuh? Asli, justru Masih sekarang aktif jadi primary job gua. Gila. Ini spill lagi gitu ya. Berarti kalau bisa dilihat nih rata-rata per hari gitu ya. Atau per bulan atau per Per minggu? bulan aja kali, per bulan. Per Atau bulan? per bulan atau per minggu kali ya. Keuntungan lu berapa tuh? Ya seminimal mungkin 2 kali UMR gua dapat. UMR mana nih? UMR Jakarta atau Tangerang? Jakarta ya? Jakarta 2 kali UMR Seminggu? per bulan. Enggak, Per bulan ya? belum. Oke, Cuman oke, kan kalau di trading itu eksponensial, Bro. Jadi ketika gue dapat duit kan, ya nggak mungkin per bulan gue ambil semua, enggak. Oh iya. Jadi Pasti gue putar lagi gitu kan? Gue putar lagi dan itu gue jadi modal. Misal contoh nih, gue ambil posisi itu 1% dari modal gue. Ah. Misal contoh modal gue 100 juta, ya gue siap kehilangan 1 juta. Gitu, jadi cuma 1%-nya aja. Iya, Nah, ketika uang gue 200 juta, 1%-nya 2 juta. Gitu, jadi eksponensial. Iya, Itu tuh benar-benar. nggak linear. Jadi eksponensial Iya, gitu. Gitu sih. Lu BTW belajar saham lagi. Belajar trading investing dari kapan sih? Gua kan 2020 nih, lu kapan? Gue 2017 mungkin masih zaman kuliah gue udah Wah, invest jauh di juga saham, sih. di saham, di kripto juga gue udah tahu, cuman SMP gue pernah punya Bitcoin anjir gara-gara main warnet. SMP 2 lagi dibeli orang. Orang beliin gitu. Orang beli buat beli COD depan warnet gua. Depan warnet segala macam. Dulu kan mining gampang ya. Zaman kita SMP. Mining tuh gampang banget.
Iya Jadi sih, gue ya. di warnet nih. Jadi ketika billing gue habis ya gue minimize aja. Jadi bodo amat tunggu orang kos kan. Jadi tetap Iya, jalan miningan gue kan. Gue pokoknya sampai punya 2 aja Bitcoin. Terus di kasus waktu itu rame kan. Iya. Bitcoin tuh harganya 50.000. Ada yang mau ngejual. Dulu masih murah emang. Dulu Murah. masih murah. Waktu gue SMP. Nah, ada yang mau beli, gue beli deh 200.000 satunya. Ada mas-mas segala macam. Cuman gue nggak ngerti kan gimana cara ininya kan. Kode-kode bingung gue segala macam. Gue itu juga apa sih namanya mining juga gue diajarin dari Kaskus kan. Gue coba-coba gue kopas kode ini segala macam kan. Nah, ada yang mau jual, ada yang mau beli tuh. Ya udah gue jual, ya udah nggak apa-apa bang. 200.000. Atau Bitcoin tuh ya? Iya, jadi gue ke warnet bareng sama dia, gue buka akun, download. Dia yang ini gue gak ngerti sama sekali itu diapain, pokoknya Bitcoin gue udah hilang. Terus dia bilang nanti kok ada lagi kabarin aja ya, nanti saya beli. Gitu. Tapi gue udah lulus SMP ya, gue udah lupa. Gue pernah punya 2 Bitcoin. Wah, berarti kalau itu sampai ada cuan keras cuy lu. Iya, namanya bocah kecil ya. Iya. Bocah kecil zaman dulu. Berarti sebenarnya lu kenal banget tuh. Kenal banget. Lu dari SMP malah. Enggak banget. Itu gue iseng-iseng dari Kaskus sih. Iya, karena kan nothing tulus aja. Gue ibarat gue farming kayak gitu kan. Gue mining ya pakai komputer warnet. Kurang ajar juga sih sebenarnya gue. Jadi gue minimize aja bodo amat gitu komputer warnet. Gue habis main warnet ya gue pakai farming. Dan itu nggak cuma satu PC setahu gue. Jadi gue pindah-pindah PC. Jadi hari ini gue di PC ini, besok gue di PC ini. Nah, kadang-kadang masih ada tuh program-program gue. Gue nggak tahu sih apakah billing gue habis ke close semua atau enggak ya, gue nggak tahu sih. Cuman gue kayak gitu dulu. Gitu berarti ya. Berarti lu 2017 tuh trading investing ya? Yang gue bener-bener belajar dari investasi banget sih. Gue udah investasi, terus coba nyoba trading segala macam. Kan namanya invest sama trading kan kita beda-beda. Ya, personal manusia beda-beda. Ada yang lebih benar. cocok di invest, ada yang lebih cocok di trading. Betul. Kalau gue lebih cocok di trading untuk saat ini. Tapi di invest gue juga cocok. Gue cocok juga. Cuman gue lebih suka trading. Adrenalin gue terpacu. Iya sih. Enggak lah. Tapi memang seru gitu. Gue pun sebenarnya tuh gue ngerti trading ya, maksudnya kayak tadi pola-polanya segala macam, tapi kayaknya gue masalah psikologinya gue ya kalau itu memang nggak bisa bohong, memang harus pakai jam terbang sih. benar. Dan itu lu harus siap ketika lu rugi ya santai aja. Tadi yang ketika lu bilang itu, jadi ketika 2% berapa ya lu mesti siap kehilangan 1 juta atau gitu. Iya kayak gitu. Ya ketika lu rugi ya lu harus ya udah, jangan lu rugi lu stres bundir anjir, bodoh banget itu. Nah itu kebanyakan orang gini ya, maksud gue mikir gini ya, kita di zaman sekarang ini, gue mulai melek loh, maksudnya gini, ketika gue banyak baca ya, sekarang gini deh, kita, ini mungkin agak di luar topik tapi gini, harga-harga apa bahan pangan, harga barang, harga properti segala macam itu naiknya gila-gila loh. Gila-gila. Dalam setahun ya. Nah sekarang kita coba lihat dalam siklus kerja manusia, kan orang dapat duit dari kerja gitu kan. Kita taruhlah misalnya kerja kantoran. Setahun paling gede berapa sih orang naik gaji gitu loh? Paling 5%, 10%, syukur-syukur 10% lah gitu. Setahun tapi kan? Nggak mungkin. Susah. Paling 5 lah taruh gitu ya. 5%. 5 pun udah syukur itu. 5% syukur, susah banget naik gaji di kantor. Itu setahun ya kan. Tapi sedangkan coba lihat properti, apa namanya, bahan pangan ya kan. Kalau setahun naiknya nggak 5% cuy, bisa 30%, 40%. Itu. Nah gue berpikir kita tuh memang harus nemuin zaman sekarang ya, maksud gue kita masih harus temuin tadi apa sih yang bisa ngalahin ini kenaikan harga ini nih yang nggak jelas nih ibaratnya nih gitu. Karena gue pikir nggak masuk akal gitu loh. Lalu sama aja ibaratnya manusia mau meskipun digaji misalkan sekarang ya 4 juta 5 juta UMR tadi gitu kan, akan mati juga karena kebanting sama kenaikan harga yang lain-lain gitu kan. Jadi iya. Jadi kayak contoh nih zaman orang tua kita nih, mungkin kerjanya ya bikin surat administrasi biasa ya. Ya benar. Ya kurang berguna lah menurut gue. Gaji masih puluhan ribu zaman dulu. Bisa beli rumah di mana? Terserah mau di mana. Ya, bisa beli. Contohnya bapak gua aja. Bapak gua gaji puluhan ribu segala macem. Pernah jadi tukang ojek juga. Kalau lulusan S3 kan waktu itu kan. Ya, karena saking melaratnya jadi tukang ojek. Iya segala macam. Tapi bisa beli rumah. Zaman sekarang anak pada gila-gila, wih gila pada kerja keren banget jadi ini jadi itu. Lu bisa beli rumah nggak? Ya serius lu gue bilang. Bisa beli rumah nggak? Nah pasti ada sesuatu hal yang kita nggak tahu tapi orang-orang yang kaya tahu. Benar. Gimana cara nemunya? Nah gitu. Menurut gua
di forex sama kripto ini salah satu cheat code-nya ini menurut gue. Nah, cheat code untuk bisa lu tetap adaptasi nih di perkembangan zaman yang nggak karuan nih berarti. Iya. Karena kalau menurut gue ada yang bilang kan, oh emas bagus segala macam. Kalau menurut gue pribadi ya, emas itu cuma mempertahankan harga uang lu. Misalnya harga uang lu 5 juta saat ini, detik ini, tahun ini. Tahun depan belum tentu, kan nggak inflasi. Nah kalau lu beli emas, ya masih 5 juta tetap masih aman. Benar. Lu punya 5 kilo emas zaman Nabi sama zaman sekarang pasti sama harganya. Gitu kan? Iya gitu. Jadi emas itu mempertahankan kekayaan sebenarnya. Benar. Gitu. Makanya gue bilang memang kita tuh memang harus pertama kenal trading and investing itu gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan memang adalah orang-orang yang nonton YouTube gue gitu ya, ada yang memang yang nggak kuat psikologi untuk trading, ya lu investing aja lah ibaratnya gitu kan. Taruh uang lu berapa, misalkan di Bitcoin atau di saham gitu kan, yang memang oke ya, jangan asal-asal FOMO segala macam tuh. Akhirnya ketika 5 tahun, 10 tahun ke depan, udah lu tinggal raup keuntungan lah ibaratnya. Cuman kalau saran gue ya, kalau mau trading atau investasi itu pakai uang dingin. Kadang kan orang kan suka Benar. misal contoh uang pendidikan anaknya nih Dipakai gitu. Gue ngeliat lu YOLO banget, gila lu. Anaknya kita yang membayar SPP nggak bisa, Bu. Lu YOLO banget. Jual rumah buat ini. Wah, lu gila, lu nekat lu. Mending lu ada sisa 1 juta nih yang lu siap hilang. Pakai 1 juta, nggak usah. Makanya. Nggak usah nafsu. Benar. Cuman, nah, nih gue kasih tau juga nih. Kalau buat teman-teman nanti ada yang mau trading di forex ya, tapi modalnya minim. Coba namanya akun Sen. Akun Sen apa tuh? Akun Sen tuh akun kecil. Jadi misal akun lu $100 nih. Punya lu $100 tuh sekitar 1.500.000. Itu dikali 2. Jadi $10.000. Oke. Iya, jadi kalau itu akun demo atau beneran tuh? beneran, cuman Beneran tuh ya? akun Sen. Jadi misal lu punya $1 nih, lu masukin jadi $100, dikali 100 aja. Oh gitu ya? Iya, cuman keuntungannya juga dibagi 100. Oh iya. Gitu. Itu mungkin kalau di game itu akun Smurf ya, akun kecil. Iya. Betul. Tapi kalau lu pada mau belajar, menurut gue itu fasilitas paling baik kalau buat pelajar forex ya. Asal lu jangan ugal-ugalan. Segala macem. Orang mulai trading investing tepatnya menurut lu kapan kira-kira? Atau mesti punya gaji berapa dulu atau gimana? Menurut lu nih? Ya ketika lu punya uang dingin. Kita punya uang dingin gitu ya? Iya, gue sih nggak muluk-muluk ya, karena memang nggak semua orang bisa. Kalau gue jujur, gue ada privilege. Maksud gue ketika gue kayak jatuh waktu itu kan hilang 3 digit, gue bisa nyender orang tua gue. Makan gue masih ditanggung, rumah gue tinggal sama orang tua. Nah, gue belum punya kewajiban juga, tanggung jawab sama anak istri kan. Nah, nggak semua orang punya privilege itu. Kadang ada yang udah kerja mati-matian, gajinya pas-pasan, bener-bener habis buat bayarin anaknya, buat biaya makan, biaya kontrakan. Ya gue nggak bisa menyamakan semua orang. Jadi ketika dia punya uang dingin, ya go ahead, coba. Yang gue bilang, kalau misal coba kripto dia nggak berani, ya nggak apa-apa. Coba di forex, namanya akun Sen. Akun Sen tuh ya? Akun Sen. Ya, nah itu menurut gue itu salah satu cara untuk belajar sih. Cuman sebelum coba akun Sen, baiknya akun demo dulu. Akun demo lah gitu ya? Akun demo, lebih bijak ya, akun demo dulu. Yang penting akun demonya jangan binomo gitu. Nah ini nih yang gue kadang kesel ya sama oknum-oknum yang apa sih? Iya loh, itu maksud gue apaan tuh gitu ya? Itu tuh beda sama forex. Jauh. Gue paham. Pokoknya binomo lah, all in trade itu bukan forex. Itu namanya binary option. Itu beda sama forex. Itu ibarat gue nih programmer, gue bikin program. Ya menurut gue itu sama kayak judi slot. Suka-suka bandarnya aja mau ngasih lu atau enggak. Nah, karena lagi-lagi itu yang programin tuh lu gitu loh. Mau lu gerakin kemana, kayak mau lempar kemana gitu kan. Suka-suka gue lah. Iya, karena dibawa kendali lu gitu kan. Iya, apalagi patokannya waktu. Dalam 1 menit, kalau dia naik, lu dapet, turun dia dapat lah. Kalau misal dalam tiba-tiba pas udah naik nih, 1 detik aja diturunin, terus naik lagi. Benar. Ya lu kan nggak bisa ini. Iya. Iya sih itu sih. Lu berarti sekarang trading investing, lu oke lah. Tadi lu bisa dapetin 2 kalinya UMR. Lu kepikir nggak nih bakal jadi kerjaan lu permanen? Maksudnya udah lu nggak kerja kayak dulu lagi di BUMN atau misalkan lu mau ngelamar lagi atau gimana? Gue kemarin sempat ngelamar sih, cuman ditolak gue. Sebenarnya gini bro alasannya, lu terlalu sultan, lu nggak usah kerja lagi sebenarnya. Enggak juga, cuman apa ya? Gue waktu itu ngelamar kan di salah satu kantor di swasta lah di Jakarta juga. Udah sampai tahu interview, ditolak karena kan pertama umur gue udah lumayan ya.
Terus gue udah punya pengalaman kerja, ya cukup oke lah di CV gue. Gue ngelamar posisi staff. Dia kayak, wah nih bocah pasti cuma sebulan 2 bulan cabut nih, males nih ya. Pengalaman kayak gini, dia sambil batu loncatan, disangkanya gitu. Disangkanya gitu, jadi ya gitu dah. Kira ya, Gitu ya. ya udah gue coba-coba segala macam, termasuk coba PNS juga ya. Tapi kan lumayan, kalau menurut gue kan gue punya pekerjaan side job, tapi punya main punya job ini juga juga. aja gitu ya. Iya, jadi Iya. jadi ibarat peternakan nih, gue nggak cuma peternak ayam, gue bisa ternak sapi, ternak lain-lainnya. Banyak jadi gitu ya. Iya, Iya. Benar, jadi income gue dari mana-mana. Itu sih menurut gue salah satu cheat code. Money management juga sih. ya manajemen lah gitu ya. Nggak greedy. Karena kan kebanyakan orang kalau misalnya kerja itu udah posisinya udah oke. Katakanlah let's say dia udah pegawai tetap, udah punya jabatan, walaupun jabatannya nggak tinggi ya. Dia langsung berani kredit mobil, Benar. kredit rumah. Karena kalau menurut gue ya, kredit sama kontrak tergantung. Bisa lebih nguntungin kontrak. Asal lu ngerti cara manage-nya. Iya benar. Asal ngerti gitu ya. Asal ngerti cara manage-nya. Iya. Serius, itu bener-bener parah itu. Wah, parah lah. Nah itu mungkin kalau teman-teman tertarik juga kayak gitu ya cari aja di YouTube ya. Gue nggak expert jelasinnya soalnya. Itu wajib ada hitung-hitungannya soalnya gue nggak expert juga. Kayak keren. Lu sebenarnya udah cuan di trading, lu cuan investing. Tabungan pasti ada ya dari situ ya. Tabungan gue taruh di invest sih sebenarnya. Ya di invest itu ya lu Iya. taruh gitu ya. Iya. Lu kan tinggal nikah, Bro. Kenapa nggak nikah? Belum dapet. Mungkin gue tidak cukup tampan kali ya. Lu trading mulu kali. Jadi abis waktu lu trading gimana sih malam-malam ya, deh? Atau gimana? Kalau forex kan dia kelihatan harganya itu kan ada sesi Asia, ada sesi Eropa, Amerika. Oh iya, tergantung ininya ya. Cuman ya kadang-kadang pairnya lebih oke mana lah. Kayak misalnya USD kan itu kan ya otomatis harganya lebih ugal-ugal, lebih kebaca lah. Iya Bukan sih. ugal-ugalan, lebih kebaca pas jam Amerika gitu. Iya, benar. Kayak misalnya kita trading mata uang Jepang. Nah, itu Iya. kebaca biasanya pagi-pagi gitu. Gitu. Bagi seorang lu nih, lu pribadi gitu ya. Orang yang trader, investor gitu ya. Lu punya target nikah sebenarnya kapan sih kira-kira? Kalau idealnya ya namanya perencanaan manusia ya. Gue pengen sih 28 lah. Ketika gue udah 28. mulai mature, dewasa secara emosional, gue matang secara finansial juga ya. Boleh lah. Asal calonnya ada dan cocok Nah, gitu sama gue dan keluarga gue, sama-sama cocok ya kita ya bisa lah dibicarakan baik-baik. Kalau misalkan pasangan lu nih nggak suka lu trading investing gimana? Nah, ini pertanyaan bagus nih, menarik banget nih. Karena sejujurnya pernah ada yang kayak gitu. Oh pernah gitu? Iya, bahkan awalnya mama gue sendiri bilang kayak gitu kan. Karena kan mama gue kan lumayan kuat agamanya ya, segala macam. Dia bilang kan, oh ini begini-begini haram nih riba segala macam. Sekarang gue mikir gini aja deh, kita bisa menghindar dari menggunakan bank nggak? Bank itu udah pasti riba. Pasti. Kenapa ada bank syariah? Ya karena bank biasa riba. Udahlah itu aja intinya. Bahkan syariah pun ada Iya. riba-ribanya loh. Iya, kan dapat syariah dananya dari mana? Bank itu kan nggak mungkin rugi kan, pasti untung bang. Iya, bank itu dapat dana dari mana? Bank syariah. Benar. Nah, udah dari situ itu aja udah. Sekarang gini, asal gue punya pemahaman sendiri, ya gue nggak tahu nih bener atau salah ya. Ini pemahaman gue pribadi. Ya, selagi gue nggak nyolong, selagi gue nggak nipu orang, gue nggak ngambil keuntungan, tapi orang lain hancur, ya why not? Kan namanya fee broker kan ada juga. Namanya Pasti, broker kan nggak mungkin lembaga amal dong, pasti dia minta fee kan. Nah, Mereka pasti kan buat upgrading si brokernya gitu kan, maintenance gitu kan. iya, sama kayak bank. Ya, emang tiap bulan uang kita dipotong ceban itu buat apa sama bank? Ya, Sama kayak gitu. benar. Menurut gue itu sama aja kayak gitu. Jadi ya kita sebenarnya nggak bisa hindarin bank. Berarti kalau misalkan lu dapat pasangan yang sebenarnya nggak suka lu trading investing, lu bakal ngejelasin gitu ya bahwa Gue jelasin dulu, gue jelasin dengan baik segala macam. Dia kalau dia nggak bisa ini ya, gue suruh nggak usah pakai bank. iya benar. Lu pakai cash aja, coba bisa nggak? Iya udah. Benar. Nggak bisa, kita udah nggak bisa ngindarin digitalisasi itu. Digitalisasi itu ya. Mungkin suatu saat bisa, cuman kan untuk saat ini gue nggak tahu gimana caranya untuk ngindarin itu ya. Gue pun masih pakai bank. Benar. Gitu. Gue asal menjalankan syariat agama, gue nggak maling, gue nggak ngerugin orang. Ya udah cukup. Gitu. Dan gue mikir kan pakai analisa, bukan gue asal-asalan. Ya benar. Ya kalau asal-asalan ya tetap aja. Asal-asalan baru gambling gitu nggak sih? Itu judi, mending gue slot sekali ya.
sama Dewa Zeus. Aduh. Malik bro, sebenarnya gue masih banyak ngobrol sama lo nih sebenarnya gitu, tapi oke nanti mungkin bisa bikin Bisa next part kali gitu ya. Boleh. Teman-teman. Oke, tadi buat lo semua yang misalkan pengen belajar tentang trading investing, itu penting gitu ya, tapi gua maupun teman gue ini nggak membatasi lo trading di mana, lo investing di mana, tapi yang jelas lo mesti kenalin brokernya. Kalau lo misalkan trading investing, lo kenalin misalkan di saham, perusahaannya lo baca-baca, lo jadi jangan misalkan lo nonton nih video ini langsung trading, lu konyol namanya. Belajar dulu gitu ya. Teman gue belajar bahkan tadi dari 2017 meskipun nggak langsung serius ya, tapi dari situ dia mulai start, gue juga belajar dulu. Jadi pahamin dulu, jadi jangan langsung asal-asalan gitu ya. Psikologi lu juga gimana, kalau misalkan emang lu ternyata nggak kuat ya lu sabar, belajar dulu pelan-pelan gitu ya. Jangan semua tuh jangan buru-buru lah ibaratnya. Iya betul. Semua lu perhatikan matang-matang, terutama dana tadi ya. Dana. Ingat uangnya uang dingin, jangan uang SPP anak lu pakai gitu. Itu bahaya tuh. Uang buat makan lu pakai gitu kan, lu konyol namanya. Tapi kalau misalkan memang apa namanya masih terbatas banget, ya mungkin bisa nambahin income dulu kali ya. Nambahin income dulu. Sampingan atau apa gitu ya. Kalau gua, gua ada pekerjaan lagi sebenarnya, kan gua udah nggak aktif. Freelance dulu, desain. Oh, masih sekarang tuh desain tuh. Males gue, capek. Males gua. Dapetnya sebenarnya nggak susah persaingannya, bro. Susah ya. Persaingannya susah, makanya gua udah stop aja deh. Gue stop desain akhirnya ya udah itu aja. Fokus di sini gitu jadinya. Kayak tadi tuh tadi ya dari teman gua. IG lu apaan, kasih tau tuh. Siapa tau ada yang mau follow, mau nanya-nanya gitu kan. IG gua Tangguh TNR sih. Kayak Tangguh TNR, nanti gua cantumin di deskripsi ya. Boleh. Cantumin. Oh iya, satu hal lagi yang penting. Apa tuh? Lu ketika memang mau trading di forex atau di kripto lah, terutama forex yang gue lumayan paham ya, lu cek dulu namanya website WikiFX. Lu ketik tuh broker forex lu. Kalau ratingnya kecil segala macem, gue nggak saranin sih. Segala macam kayak broker Indo segala macam itu banyak yang kecil ratingnya, belum terregulasi apapun. Itu ya. Walaupun ada yang ini udah terregulasi Bapepti, ya jangan jadi patokan, bro. Bapepti itu jangan jadi patokan. Jangan gitu jadi patokan. Ya, betul. Jadi lebih penting gue lupa di Australia itu apa nama regulasinya? ASICS apa Cyrex? Gue lupa, sorry gue lupa. Pokoknya ada regulasi itu. Nah, itu dua regulasi paling bagus. Pokoknya lu cari aja segala macam. WikiFX. WikiFX ya. Lu cari brokernya. Kalau misal broker jelek, segala macam nggak bagus lah, terus warna merah, gue sih nggak nyaranin. Tapi ya kalau lu mau gas aja. Ada tahu sendiri gitu ya. Iya, tahu sendiri. Gak apa-apa, gagal. Pengalaman gagal tuh perlu, bro. Nah, itu jangan lupa catat juga tuh. Gagal tuh perlu. Ya gue pernah loss, temen gue pernah loss 3 digit malah gitu ya. Nah, intinya ya jangan takut gagal gitu, jangan takut loss gagal. gitu. Tapi kalau misalnya memang pahit-pahitnya, wah gue kayaknya nggak siap nih trading investing, ya udah nggak apa-apa, lu skip aja. Mungkin emang lu jatahnya untuk kerja gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Silakan lu jalanin kerjaan lu dengan sungguh-sungguh, serius, kerja keras gitu ya, naik jabatan pelan-pelan. Ya udah lanjutin siklusnya gitu ya. Oh ya, gue tambahin lagi kali ya. Mungkin boleh, apa tuh? Teman-teman kan kasihan ya kalau misalnya trading gimana. Trading ini wah gimana, gue selalu rugi segala macam. Pasti ada rugi, sejago-jago apapun orang, pasti ada rugi. Pasti. Nah, yang atas cara lu ngimbangin rugi itu gimana? Nah, ini pentingnya ilmu probabilitas. Lu gedein probabilitas atau risk management lu bagusin. Itu tuh penting tuh. Bener-bener lu main probabilitas. Even probabilitas lu 50%, lu tetap bisa untung. Gimana caranya? Nah, risk and reward-nya lu bedain. 1/2 lah, 1/3 ya terserah. Misal nanti in the end lu dapat, wah gue cuma untung 50% nih, 50%-nya juga rugi. Tapi lu tetap untung in the end, uang lu nambah. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya cheat code dalam trading sih. Gitu. Nah, atau itu. bisa juga lu sniper entry misal, wah lu udah backtest banyak anggaplah 5 tahun lah. Lu udah backtest segala macem, strategi trading lu udah oke, fokus. Serius fokus, jangan wah anjir gue mau pakai strategi ini, jangan. Saran gue sih jangan. Ketika lu udah punya satu strategi, pakai aja udah. Gak usah, wah gue pengen strategi yang 80% nih. Enggak, bro, nggak bisa kayak gitu. Lu punya strategi 80% win, lu dicari sama semua orang di dunia. Gak bisa, bro. Susah. Sulit. Benar. Gitu. Itu aja sih paling sih. Oke, sip. Thank you, bro. Jangan lupa buat kalian juga tadi pesan-pesannya diingat. Dan jangan lupa juga kalian bisa like, share, dan subscribe channel gue ini. Supaya bukan cuma kalian yang ngerti tentang trading investing, tadi banyak orang juga makin ngerti juga. Gitu ya. Oke, see you next video. Obrolan Gen Z. Thank you. Goodbye.